Ya, pemirsa, diduga kelelahan, seorang anggota KPPS meninggal dunia sesaat usai menjalani rapat TPS. Pihak panitia pemungutan kecamatan memastikan anggota KPPS tersebut lolos kualifikasi meskipun memiliki sejarah kesehatan hipertensi. Anggota KPPS Rita Setianingsih, warga Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, meninggal dunia beberapa jam setelah dirawat di rumah sakit. Rita dilarikan ke rumah sakit karena tiba-tiba pingsan saat rapat TPS. Diduga saat itu sakit hipertensinya mendadak kambuh. Almarhum mengikuti rapat PPS di Kelurahan sepulang dari kerja sebagai ASN di Sekretariatan Kabupaten Magetan. Pulang kerja itu langsung rapat intern TPS, dan kebetulan beliau itu punya riwayat hiper. Mungkin waktu itu memang kelelahan. Informasi juga dari BPS-nya mempunyai riwayat tensi tinggi kan itu. Sebelumnya ini apakah ada kegiatan terkait dengan pemilih atau gimana, Pak? Ya, hanya menginformasi pemberitahuan ke pemilih. Ketua PPK Mauspati memastikan jika almarhum memenuhi persyaratan sebagai anggota KPPS meski memiliki rekam jejak hipertensi. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai tantangan mewarnai pendistribusian logistik pemilu ke sejumlah wilayah di tanah air. Ya, pemirsa, cuaca buruk menerjang kapal pengangkut logistik pemilu saat menuju Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Inilah detik-detik saat cuaca buruk dan gelombang tinggi menerjang KM Nur Rizky, kapal pengangkut logistik pemilu menuju Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dalam video amatir yang diabadikan petugas KPU, terlihat seorang petugas perempuan yang ikut dalam proses distribusi, ketakutan saat cuaca buruk menerjang kapal yang mereka tumpangi. Kapal bertolak dari Pelabuhan Numana, Pulau Wangi-Wangi pada Minggu 11 Februari pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan tiba di Pulau Kaledupa pada pukul 14 dengan selamat. Tak hanya di Pulau Kaledupa saja, pendistribusian logistik pemilu di sejumlah pulau juga menggunakan perahu, mengingat Kabupaten Wakatobi terdiri dari pulau-pulau yang terpisah. Untuk transportasinya, masing-masing pulau itu satu. Ke Kaledupa itu KM Nur Rizky, Tomia itu Manu-Manu Kaindea, dan Binongko itu Cahaya Alam. Pendistribusian logistik pemilu ke pulau-pulau mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI setempat. Dipastikan semua logistik akan tersalurkan sehari sebelum hari pencoblosan. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Jambi mulai mendistribusikan logistik pemilu untuk daerah terluar. Sulitnya jalur yang ditempuh membuat pendistribusian dilakukan menggunakan mobil off-road selama 7 jam perjalanan. Penyaluran logistik pemilu di Kabupaten Kerinci Jambi dimulai dari gudang logistik KPU Kabupaten, diangkut menggunakan kendaraan khusus off-road terutama untuk 6 TPS di 3 desa Renah Pemetik yang masuk ke dalam kategori 5T, yakni terluar, tersulit, terlama, dan terdepan serta tertinggal. Menempuh jalur ekstrim berlumpur serta perbukitan terjal selama 7 jam, akhirnya petugas berhasil mencapai lokasi di 3 desa. Tiba di Desa Sungai Kuning, logistik disimpan di kantor desa dan melanjutkan perjalanan ke Desa Pasir Jaya dan Lubuk Tabun. Ada 3 desa di Sulak Muka itu, Desa Nafuntik, dari Desa Jernih Jaya, Pasir Jaya, Lubuk Tabun, dan Sungai Jernih. Kemudian ada di satu desa di Kayaro, yaitu Desa Sungai Kasah, itu yang memerlukan kegiatan khusus kita. Tapi insya Allah semuanya sudah kita antisipasi dari awal, sehingga kita untuk Renah Pemetik itu kita bersama dengan PES, sehingga tidak ada terkendala. Untuk sementara yang ikut ada 6 unit, 7 dengan pengawal. Kalau untuk rute di situ seperti apa sebenarnya, Pak? Untuk rute di situ, jalan sekarang kondisi jalan berlumpur licin.
dan dalam dengan lumpur yang agak tebal. Dalam pendistribusian logistik pemilu ini, KPU bersama Bawaslu dan anggota TNI Polri ikut mengawal proses pendistribusian hingga tiba di lokasi. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, KP Organdi Ainus melaporkan. Pemirsa, jelang pencoblosan pemilu Pilpres 2024, puluhan titik tempat pemungutan suara di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi membuat puluhan titik yang rencananya akan dijadikan tempat pemungutan suara di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung terdampak banjir. Ada sebanyak 41 titik lokasi yang rencananya menjadi tempat pemungutan suara dari total 1.307 TPS yang berada di Kabupaten Tulang Bawang terendam banjir. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan kami Ahmad Lutfi Rosadi di Desa Mekarsari, Kecamatan Gedung Aji Baru, Tulang Bawang, Lampung. Halo, selamat siang rekan Lutfi. Lutfi, bisa Anda gambarkan ketinggian banjir hingga siang hari ini? Apakah terjadi penurunan di sana? Baik, Pram dan Arista, saat ini saya tengah berada di Kampung Pekar Asri yang berada di Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, di mana dalam beberapa hari terakhir lokasi ini terendam banjir. Untuk situasi saat ini, banjir terpantau sudah mulai surut. Bisa kita lihat bersama, jika sebelumnya banjir ini merendam 60 cm hingga 1 meter, saat ini banjir sudah mulai surut hingga 40 cm. Jika kondisi kemarin banjir ini masuk ke dalam ruangan, saat ini sudah mulai surut, hanya menggenangi halaman kantor yang nantinya akan dijadikan TPS. Meski demikian, untuk saat ini lokasi TPS sudah dipindahkan sebanyak 41 TPS yang berada di Kabupaten Tulang Bawang. Untuk di Desa Mekar Asri sendiri, di sini terdapat 2 TPS, di mana yang tempat saya berdiri saat ini adalah TPS 02 yang rencananya sebelumnya ini dijadikan TPS, namun dalam beberapa hari terakhir tergenang banjir. Saat ini sudah dipindahkan ke lokasi TPS yang baru, di mana berlokasi di Gedung Serbaguna yang berjarak sekitar 200 meter dari titik awal. Begitu. Lutfi, dari tragedi banjir yang ada di Lampung ini, apakah mempengaruhi warga untuk memberikan hak pilihnya pada besok hari? Berdasarkan tadi hasil wawancara kami dengan warga sekitar, banjir ini tidak mempengaruhi semangat mereka untuk mengikuti hari pencoblosan yang tinggal esok hari. Meskipun pada saat ini banjir sudah mulai surut, gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Ra Lutfi langsung dari Tulang Bawang, Lampung. Semoga besok warga di sana tidak terhambat untuk memilih atau menggunakan hak suaranya dalam pemilu besok. Terima kasih banyak Ra Lutfi. Ya pemirsa, jika Anda melihat kecurangan pemilu, Anda bisa melaporkannya melalui program Indonesia Memilih iNews. Ya, cukup dengan merekam dan membagikan postingan Anda dugaan kecurangan pemilu di akun medsos Anda. Tambahkan juga hashtag Kawal Indonesia Memilih dan tag atau mention akun @official iNews TV. Ya pemirsa, Anda juga bisa menjadi jurnalis warga untuk memantau pemilu yang jujur dan juga adil. Pemirsa, pemilu sudah di depan mata. Indonesia, sudah siapkah Anda memilih presiden selanjutnya? Hajatan besar Indonesia ini akan menentukan masa depan bangsa hingga 5 tahun mendatang. Bukan hanya memilih presiden dan wakilnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, kita juga akan menunjuk para wakil rakyat di parlemen. Mulai dari anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Sayangnya, dalam penyelenggaraan pemilu, kita belum bisa bebas sepenuhnya dari berbagai kecurangan dan pelanggaran. Bahkan, di MK dan KPU, pelanggaran pun bisa terjadi. Nah, jika Anda melihat kecurangan dalam pemilu, ayo laporkan lewat Indonesia Memilih, sebuah ajakan untuk mengawal pemilu 2024 oleh iNews TV. Kamu bisa menjadi jurnalis warga untuk memantau pemilu yang jurdil dan bersih. Lalu bagaimana cara melaporkannya?
Cukup dengan merekam dan membagikan postingan dugaan kecurangan di akun media sosial kamu. Kemudian gunakan hashtag Kawal Indonesia Memilih dan tag atau mention akun medsos iNews TV di Instagram @official_iNewsTV dan akun X @official_iNews_ dan Facebook @official_iNews. Ayo laporkan kecurangan pemilu. Ya pemirsa, sebuah TPS di Bali menyediakan coklat gratis bagi warga yang mencoblos dalam pemilu 2024. iNews Siang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.